Halo Sobat Cek Fakta. Dunia sepak bola Asia Tenggara kembali diguncang dengan kabar besar dari negeri jiran, Malaysia. Baru-baru ini, publik dikejutkan oleh keputusan mendadak Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia FAM, Datuk Johari Ayub, yang mengundurkan diri secara diam-diam. Langkah mengejutkan ini muncul hanya beberapa bulan setelah ia menduduki jabatan presiden, tepatnya pada Februari tahun 2025. Awalnya, Johari dianggap sebagai tokoh pembaru dengan program ambisiusnya, terutama di bidang naturalisasi pemain asing untuk memperkuat tim nasional. Namun, semuanya berubah setelah salah satu pemain naturalisasi, Facundo Garces, tanpa sengaja keceplosan soal asal-usul keturunannya. Dari sinilah badai besar dimulai. Publik meragukan legalitas program naturalisasi, muncul dugaan manipulasi, hingga akhirnya Presiden FAM terpaksa mundur. Apa yang sebenarnya terjadi di balik drama ini? Bagaimana dampaknya bagi sepak bola Malaysia? Mari kita bahas tuntas. Pertama, awal mula gebrakan Johari Ayub. Ketika Datuk Johari Ayub resmi menjabat sebagai Presiden FAM pada Februari tahun 2025, banyak pihak optimis bahwa era baru sepak bola Malaysia akan dimulai. Johari datang dengan segudang janji dan strategi, salah satunya program naturalisasi pemain asing keturunan Malaysia. Ide ini sebenarnya bukan hal baru. Beberapa negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, juga mengandalkan naturalisasi. Namun, Johari melakukannya dalam skala besar, bahkan disebut-sebut sebagai proyek kilat untuk mendongkrak prestasi Harimau Malay di level Asia. Kedua, efek instan di lapangan. Keputusan itu sempat menuai hasil manis. Malaysia, yang sebelumnya sering kesulitan menghadapi tim besar di kawasan, tiba-tiba tampil sangat kuat. Bukti paling nyata terjadi saat Malaysia menghancurkan Vietnam, juara ASEAN Cup 2024, dengan skor telak 4-0 pada kualifikasi Piala Asia ke-2027. Kemenangan itu dianggap sebagai bukti sahih keberhasilan program naturalisasi Johari. Media Malaysia menyebut kemenangan tersebut sebagai kebangkitan baru sepak bola Malaysia. Fans pun mulai percaya diri bahwa Harimau Malay bisa berbicara banyak di level Asia. Ketiga, keceplosan Facundo Garces. Namun, euforia itu mendadak sirna ketika salah satu pemain naturalisasi baru, Facundo Garces, memberikan pernyataan yang mengejutkan. Dalam sebuah wawancara, Garces dengan jujur mengaku bahwa garis keturunan Malaysia yang ia miliki berasal dari kakek buyutnya. Pernyataan ini menjadi masalah besar karena menurut aturan FIFA, syarat naturalisasi hanya berlaku sampai garis keturunan ketiga kakek atau nenek. Jika benar hanya sampai kakek buyut, maka naturalisasi Garces dianggap tidak sah dan bisa memicu sanksi. Keempat, klarifikasi yang tak menyelesaikan masalah. Setelah pernyataan itu viral, Garces buru-buru membuat klarifikasi. Ia menyebut ada kesalahan dalam terjemahan yang membuat ucapannya disalahpahami. Namun, publik sudah terlanjur curiga. Banyak pengamat menilai bahwa kasus ini menunjukkan kurangnya transparansi FAM dalam memverifikasi data pemain naturalisasi. Bahkan, ada yang menduga bahwa data silsilah pemain sengaja dimanipulasi untuk mempercepat proses naturalisasi. Kelima, reaksi publik dan tekanan politik. Kasus Garces memicu perdebatan sengit di kalangan fans Malaysia. Sebagian mendukung naturalisasi demi prestasi, tetapi banyak juga yang menilai langkah itu membuat identitas sepak bola Malaysia hilang. Tekanan pun semakin kuat, bukan hanya dari publik, tetapi juga dari internal FAM sendiri. Kabar mulai beredar bahwa ada pihak-pihak tertentu yang ingin menjatuhkan Johari dengan menggunakan isu naturalisasi sebagai alat. Situasi semakin panas ketika isu kudeta internal mencuat, di mana wakil presiden FAM disebut-sebut siap menggantikan Johari jika ia benar-benar lengser. Pertama, surat pengunduran diri yang misterius pada pertengahan Agustus tahun 2025. Media Malaysia melaporkan kabar mengejutkan. Datuk Johari Ayub telah mengajukan surat pengunduran diri. Laporan ANST, KAM, menyebutkan bahwa surat itu sudah diajukan sejak Jumat pekan lalu dengan alasan masalah kesehatan. Namun, publik menilai alasan tersebut hanyalah jalan halus untuk menutupi tekanan politik dan kontroversi naturalisasi. Menariknya, Johari terakhir terlihat di publik pada 11 Agustus tahun 2025 saat ia memimpin rapat di Wisma FAM. Sejak saat itu,
Ia absen total dari seluruh kegiatan FAM hingga isu pengunduran dirinya mencuat. Kedua, spekulasi alasan sebenarnya meski alasan resmi adalah kesehatan, beberapa spekulasi berkembang. Tekanan internal, ada pihak di FAM yang sengaja menyingkirkannya. Kontroversi naturalisasi, kasus Garces dianggap mencoreng nama baik FAM. Krisis kepercayaan publik, banyak fans yang menilai kepemimpinan Johari gagal menjaga integritas sepak bola Malaysia. Ketiga, risiko Malaysia disanksi FIFA. Krisis di tubuh FAM juga menimbulkan kekhawatiran baru. Sanksi dari FIFA. FIFA terkenal sangat ketat dalam melarang intervensi politik di Federasi Sepak Bola Nasional. Jika terbukti ada manipulasi dalam proses naturalisasi atau adanya perebutan kekuasaan yang tidak sesuai aturan, Malaysia bisa saja dilarang ikut kompetisi internasional. Jika itu terjadi, maka kemenangan besar Malaysia atas Vietnam dan peluang mereka di Piala Asia 2027 akan sia-sia. Keempat, masa depan Harimau Malay kini, masa depan timnas Malaysia berada dalam situasi tidak pasti. Di satu sisi, mereka memiliki skuad yang lebih kuat berkat pemain naturalisasi. Namun, di sisi lain, stabilitas internal FAM terancam. Jika FAM tidak segera menyelesaikan krisis ini, seluruh rencana pembangunan sepak bola Malaysia bisa hancur berantakan. Bukan hanya pemain, tetapi juga fans yang akan menjadi korban dari kisruh politik di balik layar. Sobat Cek Fakta, kisah ini menjadi pelajaran penting bahwa sepak bola bukan hanya soal hasil di lapangan, tetapi juga soal integritas, transparansi, dan tata kelola yang baik. Naturalisasi memang bisa menjadi solusi cepat untuk meningkatkan prestasi, tetapi jika dilakukan tanpa aturan yang jelas, justru bisa menjadi bumerang mematikan. Datuk Johari Ayub dikabarkan telah mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Presiden FAM pekan lalu. Johari Ayub ditunjuk sebagai Presiden FAM pada Februari tahun 2025. Kurang dari setengah tahun gebrakan besar sudah dilakukan, khususnya dalam program naturalisasi. Banyak pemain tiba-tiba ditemukan Malaysia dan langsung membela tim nasional. Timnas Malaysia pun tampil terengginas usai diperkuat banyak pemain naturalisasi. Vietnam jadi korban pertama mereka. Juara ASEAN Cup 2024 itu dibantah 0-4 dalam pertemuan di putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027 di Kuala Lumpur. Namun, euforia itu dikejutkan dengan pengakuan salah satu pemain naturalisasi, Facundo Garces, soal garis keturunan Malaysia. Secara sadar, Garces mengaku bahwa garis keturunan Malaysia yang dimiliki berasal dari kakek buyutnya. Tak pelak hal itu membuat gegar. Pasalnya, naturalisasi hanya bisa dilakukan pemain keturunan dengan maksimal garis keturunan ketiga, bukan di atas itu. Setelah viral, Garces pun segera mengklarifikasinya dengan mengaku adanya kesalahan dalam terjemahan. Tak lama setelah itu, muncul isu Presiden FAM akan digulingkan dan diganti oleh wakil presiden mereka. Kabar itu ternyata berlanjut, hingga akhirnya Datuk Johari Ayub dikabarkan telah mengajukan surat pengunduran diri. Menariknya, surat pengunduran diri itu diberikan Johari Ayub 1 minggu yang lalu. Kali terakhir Johari Ayub kelihatan batang hidungnya pada 11 Agustus saat memimpin rapat di Wisma FAM. Setelah itu ia absen dari kegiatan FAM. Laporan media Malaysia, NST, KAM.Ma, menyebutkan bahwa alasan Johari Ayub mengundurkan diri adalah karena kesehatan. Kasus mundurnya Presiden FAM, Datuk Johari Ayub, menunjukkan betapa rapuhnya fondasi sepak bola jika terlalu banyak intrik politik bermain di belakang layar. Kini, tinggal kita tunggu apakah Malaysia bisa bangkit dari krisis ini atau justru semakin terjerumus dalam konflik berkepanjangan. Jangan lupa, tetap ikuti Cek Fakta untuk update berita-berita sepak bola terhangat dengan analisis yang lebih mendalam. Karena bagi kami, kebenaran selalu lebih penting daripada sekadar sensasi.